Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laila. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul a'la. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh khairur rusuli wal anbiya. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, ittaqullaha haqqa taqwa wa'lamu annal jannata uiddat liman ittaqa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, hadirnya kita di sini, mari kita niatkan untuk meningkatkan takwa kita, iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih bahwa pada hari ini kita berada di bulan Rajab. Beberapa hari ke depan ada satu hari di mana pada tanggal tersebut 27 Rajab umat Islam diingatkan kembali tentang hadirnya sebuah bukti historis sejarah yang tidak bisa dilupakan. Dan ini merupakan momentum untuk mengingat kita kembali lahirnya ibadah 5 kali dalam sehari, yaitu ibadah sholat. Lebih tepatnya bahwa ini merupakan momentum untuk mengingat kembali hari lahirnya ibadah sholat 5 waktu. Ayat yang menerangkan tentang peristiwa Isra Mi'raj, surah Al-Isra ayat 1 yang dibacakan tadi, diawali dengan lafaz subhanalladzi, subhanallah, Allah yang maha suci memahasucikan dirinya, Allah yang maha agung mengagungkan dirinya, Allah yang maha mulia memuliakan dirinya. Ini pertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala mendeklarasikan diri Allah ini yang serba maha. Karena serba maha, apapun bisa dilakukan oleh Allah. Fi'lu kulli mumkinin, Allah itu memungkinkan apapun bisa melakukan yang Allah kehendaki. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Bagi Allah, kalau Allah sudah berbicara kun fayakun, jadi. Termasuk karena peristiwa Isra Mi'raj ini adalah sesuatu yang memang menurut logika kita sulit dijangkau. Tetapi iman yang berbicara. Karena Allah yang mau, maka diawali dengan lafaz subhana, maha suci Allah. Selayaknya kita mendengar kabar yang mengagetkan, selayaknya kita mendengar kabar yang istimewa, refleks lisan kita mengatakan subhanallah. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Lalu berikutnya asro, fi'il madi muta'addi, kalimat aktif transitif, memperjalankan. Berarti ini ada orang, ada zat, ada sosok yang sangat berperan. Bukan Nabi Muhammad yang berjalan sendiri, bukan Nabi Muhammad yang mau berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai Sidratil Muntaha, tapi Nabi Muhammad sebatas objek yang diperjalankan oleh Allah yang Maha Agung tadi. Memperjalankan. Berarti ini maunya Allah.
Ketika Nabi Adam gak punya ayah, gak punya ibu, Allah mau jadi. Ketika Siti Hawa punya bapak, gak punya ibu, ada. Nabi Isa punya ibu, gak punya ayah, hadir. Karena Allah yang mau. Ketika api selayaknya bisa membakar setiap benda yang terkenanya, Nabi Ibrahim dibakar tapi tidak terbakar, Allah mau. Ini maunya Allah, asro, memperjalankan. Jadi kalau Rasulullah Nabi Muhammad yang mau, kan Nabi Muhammad al-a'radul basyariyah, bukan Nabi Muhammad jagoan, bukan Nabi Muhammad selayaknya film-film, bisa terbang, bisa kebal, tapi Allah yang menginginkan, Allah yang mau. Asro bi'abdihi, terhadap hambanya. Dengan lafaz abdun ini menandakan bahwa Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu jasaduhu wa ruhuhu, bi jasadihi wa ruhihi, jasad dan ruhnya. Menempis, mengkonfirmasi bahwa ada yang mengatakan Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu sebatas mimpi saja, ruhnya saja. Kapan? Lailan, pada waktu malam. Tanwin di sana lit taqlil, sedikit, hanya beberapa jam saja. Aulit tab'id, sebagian malam. Dari mana? Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, yang pertama tadi menandakan keagungan Allah Subhanahu wa taala, menandakan maunya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad Isra Mi'raj jasad dan ruhnya dari masjid ke masjid. Ini menandakan saudara bahwa Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjidil Haram yang ada di Mekah, Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, yang ada di Baitul Maqdis, itu adalah pemimpin utamanya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pun memuliakan Masjidil Aqsa. Dan makna yang terkandung saudara, bahwa kita harus senantiasa mengagungkan, memakmurkan, meramaikan masjid-masjid. Kita harus cinta kepada masjid, kita harus dekat dengan masjid. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, lalu berikutnya, apa tujuan daripada peristiwa Isra Mi'raj tersebut? Linuriyahu min ayatina, untuk diperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perjalanan rihlah ilmiah, study tournya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, melewati 7 langit, bertemu dengan beberapa nabi sampai ke Sidratil Muntaha, kembali lagi. Itu salah satunya linuriyahu min ayatina. Panjang kalau dibahas, beberapa hadis yang menerangkan tentang apa-apa saja yang ditemui oleh Rasulullah ketika Mi'raj, ketika Isra. Innahu huwas sami'ul basir, sesungguhnya Allah itu maha mendengar, maha melihat. Ini maksudnya apa saudara? Diakhiri dengan innahu huwas sami'ul basir. Sekembalinya, di dalam kitab Bidayatun Nihayah karangan Muhammad Ibnu Katsir Asy-Syafi'i dikatakan, sekembalinya dari Mi'raj, sekembalinya dari Isra, begitu banyak orang yang menentang peristiwa ini. Orang yang sudah masuk Islam murtad kembali karena nggak percaya terhadap peristiwa ini. Apalagi yang belum masuk Islam semakin enggan untuk masuk Islam, karena Nabi Muhammad dikategorikan mereka mengatakan itu bohong. Tetapi ada satu sahabat, yaitu Abu Bakar, yang menyatakan, jangankan peristiwa itu, kalau itu datang dari Nabi Muhammad, apapun yang terjadi, aku percaya. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq mendapatkan gelar As-Siddiq karena yang pertama kali membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Allah maha mendengar, Allah maha tahu, Allah maha melihat. Siapa yang mengimani, siapa yang mempercayai peristiwa Isra Mi'raj, siapa yang murtad, siapa yang kufur. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, dan buah daripada Isra Mi'raj adalah salat. Di langit ke-6 Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa.
setelah menghadap Allah dan Nabi Muhammad melihat cahaya Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha, turun ke langit ke-7 bertemu dengan Nabi Ibrahim pamitan, turun ke langit ke-6 tidak sebatas pamitan, tapi Nabi Musa menanyakan apa yang mendapatkan apa dari Allah. Saya mendapatkan tugas sholat 50 waktu. Balik lagi Muhammad, minta keringanan. Maka mintalah keringanan menjadi dikurangi sampai 5 waktu. Ketika sudah sampai 5 waktu pun kata Nabi Musa, balik lagi Muhammad, gak akan kuat umat kamu. Umatku yang tinggi, gede, panjang umurnya. Karena umat Nabi Musa itu ratusan tahun umurnya. Tetapi umatku tidak kuat, apalagi umat kamu. Balik lagi. Aku sudah malu wahai Nabi Musa. Cukup 5 waktu ini. Kita 5 waktu saja begitu berat melaksanakannya. Bagaimana kalau 50 waktu? Saudara kaum muslimin rahimakumullah, tetapi ini kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Umat Nabi Muhammad melaksanakan salat 5 waktu, tapi pahalanya sama dengan 50 waktu. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang mendatangkan satu kebaikan, Allah balas 10 kebaikan. 5 kali waktu kali 10 sama dengan 50. Itulah keutamaan umat Nabi Muhammad SAW. Sampai Nabi Musa pun cemburu kepada umat Nabi Muhammad. Cemburunya apa? Ibadahnya oleh Allah diberikan keringanan. Nanti ketika masuk surga lebih banyak adalah umat Nabi Muhammad. Pun demikian kecemburuan Nabi Musa adalah ketika di Bukit Sinai. Nabi Musa gak bisa melihat langsung, gak jadi ternyata melihat Allah itu. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, tetapi umat Nabi Muhammad dengan pahala puasa di bulan Ramadan, 700.000 hijab itu akan terbuka. Kalau kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, maka pahalanya adalah salah satunya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Farhatani lis-shaimi, farhatun indal iftar wa farhatun inda liqa'i rabbih. Ada 2 kebahagiaan bagi orang yang berbuka puasa, bagi yang berpuasa, yaitu kebahagiaan ketika berbuka puasa, begitu senangnya kalau kita buka puasa, dan farhatun inda liqa'i rabbih, kebahagiaan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. 700.000 hijab yang terhalang oleh Nabi Musa sehingga bisa bertemu dengan Allah bisa ditembus oleh umat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan keberkahan di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, umur kita sampai di bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.